Suhok Gi adalah aktivis di era Orde Lama dan Orde Baru yang tak bisa lepas dari gunung. Gi adalah salah satu pendiri organisasi mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia, Mapala UI. Gi juga tercatat menjadi pemimpin Mapala UI untuk misi pendakian Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.442 meter di atas permukaan laut. Kemudian, pada pertengahan Desember tahun 1969, Gi bersama rombongan Mapala UI melakukan misi pendakian ke Mahameru, puncak Gunung Semeru yang mempunyai ketinggian 3.676 mdpl. Banyak sekali rekan-rekannya yang menanyakan kenapa ingin melakukan misi tersebut. Gi pun menjelaskan kepada rekan-rekannya. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Dalam buku catatan hariannya yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Catatan Seorang Demonstran, Gi seringkali menulis soal gunung. Ia juga sering menulis puisi yang menyebut kata lembah Mandalawangi yang ada di Gunung Pangrango. Salah satunya seperti puisi di bawah ini. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah, ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza, tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang, ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra, tapi aku ingin mati di sisimu sayangku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu, mari sini sayangku, kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku, tegaklah ke langit atau awan mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Catatan Seorang Demonstran. Selasa, tanggal 11 November tahun 1969. Tapi bukan kepada pelukan Gunung Pangrango ia akhirnya jatuh, melainkan kepada Gunung Semeru. Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki ketinggian 3.676 meter. Pada Jumat, di hari Lebaran kedua, tanggal 12 Desember tahun 1969 pukul 6 pagi, Gi sudah berkumpul dengan rombongan kawan-kawan di Stasiun Gambir, Jakarta. Mereka siap untuk berangkat menuju Stasiun Gubeng, Surabaya, dan kemudian memulai pendakian ke Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Rudi Badil dalam buku berjudul Suhok Gi, sekali lagi, buku pesta dan cinta di alam bangsanya, menulis bahwa Gi kala itu dikenal sebagai sejarawan muda dan mantan ketua Mapala Fakultas Sastra Universitas Indonesia, FSUI. Selain itu ia juga dikenal sebagai penulis, aktivis, dan tokoh pergerakan mahasiswa di zaman awal Orde Baru. Dalam rombongan tersebut, Herman Onesimus Lantang dipercaya sebagai pimpinan pendakian. Di ujung 1969, nama Herman sudah melegenda karena penelitian observasi partisipasi antropologis di kalangan masyarakat Dani Timur di Lembah Besar Baliem, Pegunungan Tengah, Papua. Herman juga pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa FSUI periode tahun 1965 sampai tahun 1967. Lalu ada juga Aristides Katopo, Tides, satu-satunya yang sudah beranak beristri dan memiliki jabatan tinggi sebagai pemimpin Surat Kabar Nasional Besar. Selain itu ada juga Abdurrahman, Maman, yang saat itu menjabat Ketua Mapala FSUI. Kemudian ada Anton Wijaya, Wiwik, aktivis gerakan mahasiswa Jaket Kuning UI Rawamangun Salemba, sebelum kampus UI pindah ke Depok, Jawa Barat. Di samping itu ada 3 peserta lain yang non-Mapala UI. Mereka adalah Ithan dan Fantari Lubis, 19, mahasiswa Universitas Tarumanegara, Freddy Lodewijk Lasut, 17, yang baru lulus dan bercita-cita mau mendaftar dan masuk UI, serta Rudi Badil sendiri yang merupakan mahasiswa tingkat persiapan antropologi FSUI. Saya diajak gabung atas undangan Maman yang ketua, serta rekomendasi Suhok Gi, Pak dosen untuk mata kuliah teknik bacaan ilmiah dan kepustakaan, tulis Rudi Badil yang menyebut bahwa Gi, selain sebagai aktivis, juga pernah menjadi pengajar di alma maternya. Rudi menceritakan bahwa di hari pertama perjalanan, Gi yang suka bicara dan berdiskusi, benar-benar mengumbar pengetahuannya tentang sejarah masa kumpeni di Jawa.
Gi bicara soal sejarah pendirian rel kereta api demi kepentingan dagang company, termasuk teori berdirinya desa dan kota di Pentai Uata, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dia juga sempat menyebut stasiun Semarang dengan sisa bangunan tuanya sebagai salah satu stasiun penting pertama kereta api di Jawa. Gi dan Tides juga sempat memeriksa dengan seksama teks buku punya Herman Lantang, buku kecil tentang pemanduan pendakian ke Gunung Semeru, Gids voor Bergtocht op Java, karangan Dr. Ch. St. terbitan The Netherlands Indische Vereniging voor Bergsport, 1930. Menurut Herman Lantang, saat itu dia juga membekali tim dengan buku tambahan, Bergenwelde, karangan C.W. Webster, terbitan penerbit di Bandung, 1928, tulis Rudi. Mereka melalui pendakian dengan lancar hingga mencapai puncak Gunung Semeru pada Selasa, tanggal 16 Desember tahun 1969. Bahkan, Gi yang lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1942, sempat ingin merayakan ulang tahunnya di tanah tertinggi Pulau Jawa itu keesokan harinya, Rabu tanggal 17 Desember tahun 1969. Namun, pada hari Selasa sore itu sebuah peristiwa besar terjadi. Selesai berdoa dan menyaksikan letupan Kawah Jonggring Seloko di puncak Mahameru, puncaknya Gunung Semeru, serta semburan uap hitam yang mengembus membentuk tiang awan. Beberapa anggota tim terseok-seok gontai menuruni dataran terbuka penuh pasir bebatuan. Mereka menutup hidung, mencegah bau belerang yang makin menusuk hidung dan paru-paru. Di perkemahan darurat yang cuma beratapkan 2 lembar ponco, jas hujan tentara, Rudi bersama Tides, Wiwik dan Maman menunggu datangnya Herman, Freddy, Gi, dan Ithan. Hari makin sore, hujan mulai tipis dan lamat-lamat kelihatan beberapa puncak gunung lainnya. Namun secara berkala, letupan di Jonggring Seloko tetap terdengar jelas. Menjelang senja, tiba-tiba batu kecil berguguran. Freddy muncul sambil memerosotkan tubuhnya yang jangkung. Gi dan Ithan kecelakaan, katanya. Tak jelas apakah waktu itu Freddy bilang soal terkena uap racun, atau patah tulang. Mulai panik, rombongan Rudi tersebut berjalan terlatih-tatih ke arah puncak sambil meneriakkan nama Herman, Gi, dan Ithan berkali-kali. Beberapa saat kemudian, Herman datang sambil mengempaskan diri ke tenda darurat. Dia melapor kepada Tides, kalau Gi dan Ithan sudah meninggal. Hok Gi dan Ithan so meninggal. Mereka tiba-tiba kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak. Lapor Herman. Semua temannya bingung, tak tahu harus berbuat apa, kecuali berharap semoga laporan Herman itu ngaco. Tides sebagai anggota tertua, segera mengatur rencana penyelamatan, aksi evakuasi dan penyelaman itu. Sayangnya, membuktikan bahwa laporan Herman memang benar. Su Hok Gi meninggal di usianya ke-27 tahun dalam dekapan dinginnya Semeru. Ia dan Ithan diyakini meninggal karena menghirup gas beracun yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru pada tanggal 16 Desember tahun 1969. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang merenggut nyawa Gi pada penghujung tahun 1969 itu mengingatkan kembali pada kita bahwa gunung tertinggi di Jawa tersebut sering aktif tiap bulan Desember. Pada Desember tahun 2021, Gunung Semeru juga pernah erupsi hingga menewaskan 51 orang.